Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, jurusan Teknik Informatika kelas Blended, NIM saya 222089. Dan di video singkat ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah komputer. Sebelum saya menjelaskan sejarah komputer, mari kita kenal lebih dulu apa itu komputer. Komputer merupakan salah satu alat atau perangkat yang sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menggunakannya sebagai hampir apapun kebutuhan kita di era digital saat ini. Menulis, berkomunikasi dengan teman, atau bahkan urusan kecil seperti dapur atau memasak bisa kita lakukan dengan bantuan komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Diffrace Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Diffrace Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Generasi komputer. Masa prakomputer. Pada masa ini komputer memang belum ada, namun cikal bakal dari komputer itu sendiri sudah mulai digunakan manusia pada saat itu. Tahukah Anda tentang alat yang digunakan manusia untuk membantu perhitungan kala itu? Abacus. Abacus ini banyak digunakan di wilayah Asia dan Eropa ribuan tahun sebelum adanya sistem bilangan desimal yang kita gunakan saat ini. Komputer generasi ke-0. Pada generasi ini, istilah komputer sebenarnya masih belum ditemukan. Namun generasi ini merupakan cikal bakal lahirnya dari komputer digital yang kita kenal saat ini. Pada generasi ini, komputer belum dioperasikan menggunakan listrik. Komputer pada generasi ini masih sepenuhnya menggunakan mesin mekanis. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama yang diciptakan antara tahun 1940 hingga 1950 merupakan era komputer pertama yang menggunakan sumber daya listrik. Generasi ini ditandai dengan adanya komputer pada zaman Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk mengoperasikan senjata. Teknologi komputer generasi pertama masih menggunakan tabung hampa untuk amplifikasi dan pengalihan sinyal. Jika Anda masih asing dengan istilah tabung hampa, Anda pasti tahu lampu bohlam yang berwarna kuning dengan filament di tengahnya. Ya, seperti itulah tabung hampa. Karakteristik komputer generasi pertama kita lihat sebagai berikut. Menggunakan tabung hampa, menggunakan drum magnetis, ukuran besar, kecepatan pemrosesan lambat, biaya mesin dan pengoperasian yang mahal, komposisi daya yang sangat tinggi, menghasilkan panas yang tinggi sehingga sering error, monotasking, input menggunakan punch card, output tercetak di kertas, memori sangat terbatas, pemrograman hanya dengan 0 dan 1 atau biner. Komputer generasi kedua. Komputer generasi ini menggunakan teknologi transistor sebagai pengganti tabung hampa yang digunakan pada komputer generasi sebelumnya. Hal ini berdampak pada ukuran komputer yang jauh lebih kecil dari pendahulunya. Transistor merupakan komponen elektronika yang dapat digunakan sebagai gerbang logika seperti tabung hampa. Transistor digunakan sebagai switch, mengatur kapan sinyal on atau off, serta mengontrol arus informasi. Banyak orang menyebut transistor ini sebagai semikonduktor. Transistor ini pertama kali ditemukan oleh William Schottky dan temannya yakni John Berdan dan Walter Brattain pada tahun 1947. Karakteristik komputer generasi kedua adalah sebagai berikut. Menggunakan transistor, lebih cepat, lebih reliable, panas yang dihasilkan tidak terlalu tinggi, masih menggunakan punch card. Bahasa pemrograman mulai bervariasi. Penyimpanan data pada media magnetis masih mahal dari segi harga,
biaya pengoperasian lebih murah. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ini menggunakan teknologi yang dinamakan Integrated Circuit atau IC untuk menggantikan transistor. IC sendiri sebenarnya merupakan kumpulan dari banyak transistor yang membentuk sirkuit elektronik seperti gerbang-gerbang logika. Komputer generasi ini ada pada rentan waktu tahun 1960 hingga 1970. Kelebihan teknologi komputer generasi ini dari teknologi generasi sebelumnya adalah kecepatan dan performa komputer meningkat sangat drastis. Hampir teknologi yang ada pada zaman ini pun masih menggunakan IC untuk mengoperasikannya. Karakteristik komputer generasi ketiga ini adalah sebagai berikut: menggunakan IC, mendukung pemrosesan paralel, lebih kecil, lebih murah, lebih cepat, menggunakan motherboard, keyboard mulai diperkenalkan sebagai perangkat input, visualisasi output dengan monitor, penggunaan sistem operasi sederhana, mendukung multitasking, mendukung bahasa pemrograman basic. Komputer generasi keempat. Komputer generasi ini menandai lahirnya teknologi mikroprosesor yang hingga hari ini kita gunakan. Intel merupakan perusahaan pertama yang mempopulerkan mikroprosesor yang saat itu dinamai Intel 4004. Intel 4004 ini memiliki sekitar 2300 transistor di dalamnya. Jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama, maka prosesor yang ukurannya lebih kecil dari jari tangan ini dapat menggantikan satu ruangan komputer pada masa itu. Karakteristik komputer generasi keempat adalah menggunakan CPU atau mikroprosesor jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama, dapat digunakan dalam komputer personal. Sudah mendukung GUI dengan adanya mouse sebagai perangkat peripheral tambahan, mendukung jaringan komputer relatif lebih murah, kecepatan komputasi sangat tinggi. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini merupakan komputer generasi saat ini dan yang akan datang. Komputer generasi ini dibangun dengan teknologi generasi keempat yang terus disempurnakan. Dari segi pemrosesan, jika komputer generasi sebelumnya menggunakan CPU sebagai pemrosesan utama, pada generasi ini pemrosesan juga dilakukan dengan dukungan prosesor grafis. Terciptalah istilah APU yang memiliki CPU dan GPU dalam satu chip. Selain itu, komputer generasi ini juga mendukung perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Teknologi kecerdasan buatan itu juga sudah diterapkan pada beberapa produk yang saat ini kita kenal dengan luas. Contoh seperti Apple Siri dan OK Google sebagai asisten digital. Komputer generasi ini memiliki karakteristik sebagai berikut: memahami bahasa manusia, dapat berinteraksi dengan manusia dengan baik, kecepatan komputasi yang tinggi, menggunakan AI, pemrosesan kuantum. Jadi itu sedikit penjelasan singkat dari saya tentang sejarah komputer. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.